kerja Akang nih. Luar biasa ya Kang pengalamannya dari mulai 2013 sudah jadi komisaris PT Gratika, kemudian 2014 komisaris PT Finet Indonesia, 2015 komisaris PT Telkom Akses, 2017 komisaris PT Tipon Indonesia Tbk, kemudian lagi Eksekutif General Manager Telkom Wilayah Barat, dan kemudian menjadi Eksekutif Vice President Telkom Regional 2 Jabodetabek, CEO PT PINS Indonesia, kemudian Koordinator Group of Faculty Member, dan sekarang ini menjabat sebagai Head of Tribe for Digital Education Platform ya Kang ya. Nah gimana nih Kang? Dari runtutan banyak riwayat kerjanya nih, kira-kira apa yang bisa diceritakan nih Kang? Iya, saya mungkin dibantu dengan next ya, bisa ke slide berikut ya Mbak, yang bisa saya sharing juga. Boleh. Saya beruntung bekerja di Telkom itu dan dengan ragam penempatan, dan ini menjadi kesempatan juga buat saya untuk menambah wawasan gitu ya, membangun relationship dengan bersamaan dengan penugasan, dan penugasan itu sendiri menuntut kita untuk membangun relationship dengan banyak orang gitu. Jadi kata kunci pertama untuk dalam bekerja itu menurut saya adalah kemampuan itu ya, bagaimana mengembangkan relationship. Saya sendiri kalau psikotes itu selalu introvert gitu ya. Belum pernah hasilnya ekstrovert, tapi karena penugasan ya itu harus memaksa kita untuk keluar dari kenyamanan kita sebagai introvert person gitu, untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa menyapa lebih awal, lebih duluan dari orang lain. Dan seperti sebuah tuntutan, tapi secara tidak sadar itu membentuk kita, dan itu bisa kita jalani juga dengan nikmat. Ini beberapa gambaran saja dari kegiatan-kegiatan yang saya lakukan bersama dengan penugasan itu. Semua ini adalah penugasannya. Dan lari pun pakai IndiHome gitu ya, dengan Pak Bima Arya yang kanan bawah. Itu karena juga dalam rangka penugasan. Kemudian yang ada dengan Pak Ridwan Kamil di atas. Sampai ke Aceh itu dengan Gubernur Aceh ya, dengan Pak Bupati Banyuwangi, dengan Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Pak Gubernur Yogyakarta ya Sultan gitu. Berikutnya mungkin saya sedikit cerita juga. Poin pertama tentang kerja menurut saya adalah kemauan ya, bukan kemampuan, lebih kemauan membangun relationship itu. Walaupun awalnya mungkin sedikit terpaksa gitu ya, harus berhubungan dengan banyak orang, membuat hubungan baru yang harus starting from zero gitu, dengan orang yang belum kita kenal sama sekali, tapi itulah tuntutan yang kalau kita jalani, kita bisa gitu ya. Berikutnya Mbak Teh Reta, menurut saya cerita kedua tentang pekerjaan itu adalah tentang, bisa di next ya Mbak ya? Boleh. Tentang saya menulisnya di bawah tentang totalitas gitu. Kalau mungkin karena gaya pragmatis aja ya, kalau di Telkom itu juga, dan saya terapkan gitu. Kalau saya ditugaskan di Telkom regional yang tugasnya jual IndiHome atau melakukan penggelaran broadband, nah, maka itu menjadi total. Setiap hari minimal jam 8 sampai jam 9 malam ya bicaranya hanya itu. Berita-berita terkait itu juga menunjukkan sebuah totalitas gitu ya. Dan number is matter gitu ya, does matter. Telkom dukung 100.000 UKM, IndiHome, Telkom incar 6 juta, skalanya udah seperti itu. Telkom targetkan EPPH selesai sejabotabek, itu bentuk-bentuk totalitas dan yang menjadi prinsip untuk mengerjakan sesuatu. Jadi yang pertama tadi bagaimana kemampuan atau kemauan tepatnya membangun relationship, yang kedua prinsip totalitas. Dan kita mega thinking gitu, berpikir bahwa kita melakukan sesuatu ini bukan hanya untuk perusahaan. Kita memasarkan IndiHome, menggelar fiber optik itu bukan hanya untuk Telkom, tapi beyond itu ada masyarakat yang butuh terhubungkan gitu ya. Ada kepentingan nasional yang juga harus di backup dengan pekerjaan-pekerjaan kita gitu Mbak. Yang prinsip ketiga mungkin bisa digeser kalau sambil sharing ya, adalah tentang fokus gitu pada sisi. Saya 10 bulan pernah memimpin salah satu anak perusahaan Telkom namanya PT PINS Indonesia.
Kemudian saat seminggu pertama saya membuat tagline PINS Indonesia di IoT Company, Internet of Things Company. Maka ketika visi itu sudah saya tulis gitu dan disepakati, berikutnya adalah fokus. Maka apapun yang terkait dengan PINS, beritanya adalah tentang IoT. Dan tidak mau terganggu sama yang lain. Pokoknya IoT. Gitu. Maju terus IoT, walaupun startingnya bukan hanya dari nol, kadang kan dari titik yang negatif. Gitu. Tapi dengan tadi kemauan membangun silaturahim, ya, kemudian spirit untuk totalitas, kemudian fokus pada visi yang kita canangkan, menurut saya itu apa yang sudah cukup menjadi senjata yang kuat lah untuk kita bekerja dimanapun ya, bukan hanya di Telkom, termasuk di bidang wirausaha gitu, di entrepreneurship, dan di bidang-bidang sosial juga saya pikir ada kesamaan seperti itu. Itu Mbak Rita yang bisa sedikit saya sharing ya. Jadi saya sempat baca juga nih di clippingnya Pak Sabri nih di Facebook ya Pak ya. Iya. Menarik Pak, ada waktu Bapak di PINS itu ada tentang lampu pintar ya. Iya, betul. Itu bagian dari IoT, bagian dari Smart City, pengembangan dari Internet of Things gitu. Ya itu yang saya sebut sebagai fokus, pokoknya apapun yang terkait termasuk turunannya itu harus menjadi fokus kita, kemudian itulah yang kita campaign kemana-mana. Kita bisa mengganti dengan tema apapun, misalnya temanya mungkin big data, temanya mungkin kuliner gitu. Tapi kata kuncinya sama, fokuslah pada yang kita jadikan visi itu. Kalau kita ingin menjadikan penyedia kuliner terunik di Indonesia gitu, misalnya penyajiannya yang aneh-aneh, maka campaign-lah itu dan tunjukkan gitu. Menurut saya sih itu sih pengalaman kecil yang mungkin teman-teman Akang Teteh yang lain juga punya pengalaman sama yang mungkin lebih besar dampak dan ininya terhadap kehidupan orang banyak gitu ya, dan skalanya gitu. Siap, Itu Kak. Teh. Nah ini Kang, mungkin bisa cerita nih Kang, ada 2 foto ini nih. Ya alhamdulillah tahun 2016 saya mendapat penganugerahan Satya Lencana Pembangunan dari Presiden Republik Indonesia. Ini diserahkan oleh Menkom Info ya Pak Rudiantara di Bandung nih, kalau nggak salah di Gedung Sate ya. Itu dianggap berhasil dalam membangun infrastruktur telekomunikasi, ya, penambahan subscriber broadband, dan membangun internet di wilayah 3T ya, terdepan, terluar, ya, di seluruh Indonesia. Ini foto yang kiri ini saya di Merauke, tepatnya di perbatasan dengan Papua Nugini ya, di saya nama kecamatannya Soka ya. Ini kita membangun internet untuk sekolah yang pertama kali, bahkan internet di kampus di sekolah tersebut itu digunakan juga oleh warga Papua Nugini yang bisa ikut memanfaatkan di situ. Nah ini effort-effort yang kita lakukan ya, yang dihitung sebagai the appraisal oleh pemerintah dan mendapatkan penghargaan Satya Lencana Pembangunan. Tentunya tidak lepas dari endorse dari Telkom ya, yang mengusulkan employee-nya untuk mendapat penghargaan dari pemerintah. Ya ini sedikit apa ya, spirit yang intinya mulanya sih untuk sendiri ya, tapi menurut saya ini pegangan, ada 3 hal gitu buat yang harus yang biasanya saya lakukan gitu. Pertama ini sedikit tagline atau jargon, mudahkan spirit, mudahkan yang sulit gitu. Jadi spirit harus selalu mudah, walaupun saya masih muda ya, tapi spirit harus lebih mudah gitu. Belum boleh ngaku tua. Kemudian mudahkan yang sulit, lebih penting lagi. Semangat kita untuk dimanapun kita berada, baik sebagai atasan, baik sebagai bawahan. Gitu. Semangatnya adalah bagaimana membuat yang sulit itu menjadi mudah. Gitu. Ini prinsip apa ya? Prinsip Prof Adi istilahnya itu. Hubungan horizontal kita ya, yang kita pegang. Kemudian yang kedua ini pantun ini. Mendaki gunung, membawa bendera, pantang tak naik panggung, galau bila tak juara. Ini spirit always the best ya, spirit
ya harus menang, harus unggul. Bisnis itu ukurannya gampang, kita unggul itu aja. Ya kalau kita nggak unggul di market, di industri, ya kita nggak naik panggung, artinya kita nggak unggul. Universitas juga sama, Pak Adi, Prof. Adi ini sudah berhasil membuat Telyu menjadi naik panggung, karena prinsipnya memang spiritnya Telkom untuk always the best. Dan kotak ketiga itu merah putih, dimanapun kita, apapun penugasan kita, jangan lupa bahwa kita ini Indonesia gitu. Apapun yang kita lakukan ya untuk kebaikan Indonesia. Salah atau benar is my country. Ya itulah Indonesia gitu. Apapun yang kita lakukan pada akhirnya untuk Indonesia. Ini tiga prinsip yang biasanya saya campaign kalau saya mengelola sebuah unit gitu ya. Yang awal-awal saya campaign 3 poin ini. Jangan pernah lupa bahwa kita merah putih. Dan biasanya spirit merah putih itu modal ya. Bukan hanya konteks kebangsaan, tapi di dalam konteks perusahaan juga ketika kita membangkitkan semangat merah putih itu juga jadi sebuah energi kok untuk membesarkan perusahaan gitu, yang kita kelola. Saya rasa itu Mbak Arita. Masih ada lagi nggak nih? Silakan. Ya, pada saatnya kita harus kembali ke titik nol ya. Jenuh dengan kantor ya kita ke desa gitu, bakti sosial. Sekali-sekali naik gunung, kemudian baksos di kampung-kampung yang belum ada listrik gitu. Menyenangkan. Tidak berjejet seharian gitu ya. Ini juga salah satu cara rejuvenate untuk merilis gitu, untuk menggrounded lagi ego-ego kita gitu, yang penuh keangkuhan mungkin dalam keseharian. Ketemu dengan proletar seperti ini, kita akan kembali bahwa ya asal kita seperti ini untuk apa, kita mau membanggakan apa. Kembali ke sini memang sudah bagian dari siklus gitu ya, dan harus kita sengajakan untuk turun, untuk merasakan bahwa ada kehidupan masyarakat lain gitu yang tidak semata-mata dalam lingkungan kantor kita yang elit gitu, atau lingkungan rumah kita yang komplek yang semua serba ada gitu. Ini juga bagian dari rekreasi, tapi rekreasi yang lebih ke ruh gitu ya, mental kita. Itu Mbak Arita yang bisa saya sharing nih, mohon maaf. Silakan Teh, ada lagi nggak? Alhamdulillah nih Kang, ini banget ya, ada 3 nih poin nih. Gimana caranya terus bekerja dan berjuang dengan profesi untuk umat dan bangsa itu ada spirit, mega thinking, sama fokus ya Kang ya. Siap. Ya. Nah Kang, ini kebetulan ada pertanyaan nih, sudah ada nih Kang. Oh ya. Ada beberapa pertanyaan yang di kolom chat. Boleh juga yang mau bertanya langsung bisa ada fitur raise hand di Zoom, boleh. Ini ada pertanyaan, mungkin yang pertama pesan kali ya Kang. Ini ada dari Pak Mahmud Imrona, katanya, Mas Fasbri, mohon bantuannya untuk mempercepat proses renovasi Masjid Samsul Ulum, katanya. Kemudian, semangat mahasiswa harus muncul kembali, berani ketemu di Telkom tanpa protokoler, berani ketemu menteri tanpa sungkan dan terhalang oleh protokoler. Mungkin dari situ spirit dari Mas Sabri ya. Jadi ada pesan seperti itu. Kalau pertanyaan ini kebetulan ada dari Ikhwan Mubarok. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, bagi tips dong Pak, resource apa saja yang harus dimiliki agar karir bisa secemerlang Bapak hingga posisi komisaris sekarang. Terima kasih. Ya, soal karir itu banyak formula ya, tapi salah satu ada banyak formula, ada formula 3C gitu. Kalau formalnya ada formula ABCD gitu. Nggak ada yang benar juga nggak ada yang salah. Ada yang menyebut bahwa karir itu tergantung 3C, yaitu karakter, kompeten, dan collaboration. Jadi karakter, kemudian karakter pasti ya, kemudian kompeten. Kompeten itu kompetensi, dan collaboration itu kemampuan kerjasama gitu. Ada yang menyebut seperti itu, dan itu benar tergantung kita bagaimana mengimplementasikannya. Ada lagi yang sedikit guyon menyebutnya ABCD gitu. Acceptance itu keberterimaan, artinya dia mudah diterima, artinya kemampuan networking. Kemudian brain, artinya punya kemampuan pikir, olah rasio yang kuat gitu.
Kemudian C-nya itu apa, ada kesempatan, ada chance gitu. Jadi ada kesempatan, ya, ada A tadi ya, ada B, ada C, tapi jangan lupa ada yang D-nya. Jadi acceptance, ada keberterimaan, B-nya brain, ketiganya chance gitu. Jangan jangan lupa yang ke D-nya gitu. Destiny. Ya. Destiny ini ya nasib gitu ya. Ya nasib yang dilakukan dengan effort tentunya, dengan doa, dengan banyak ikhtiar, kemudian banyak networking, silaturahmi seperti itu. Saya pikir itu sih yang prinsip-prinsip yang ini, dan buat FAS, teman-teman FAS, Kakang Teteh sekalian, menurut saya sih rumus rumus sukses dunia akhiratnya udah dapat dari Kang Ketum, dari Presiden PAS AA ya. Ahmad. PAS itu menurut saya singkatan yang pas itu, Fatona ya, amanah, sidik, tablik gitu ya. Fatonah itu intelektual, amanah itu dapat dipercaya, sidik itu benar baik perkataan maupun tindakan, tablik itu menyampaikan atau good komunikator. Nah, namun buat saya pribadi, ini pengalaman pribadi, dari 4 faktor FAST tadi, yang kelihatan di depan, tampak muka, itu adalah yang T, yang tablik atau good komunikator. Maka biasanya kunci sukses itu adalah di kemampuan komunikasi atau di tablik tadi. Maka tidak heran tablik itu menjadi sifat kenabian gitu. Kemudian ditulis oleh John C. Maxwell dalam bukunya bahwa bila hanya ada satu elemen kepemimpinan, maka elemen tersebut adalah komunikasi atau kemampuan komunikasi. Sedemikian pentingnya komunikasi, atau sedemikian pentingnya kemampuan tablik itu gitu. Kalau dalam konteks manajemen, itu sedikit sharing pendek aja ya, belum tentu benar, tapi berdasarkan amatan beberapa, ya banyak benarnya lah. Kalau saya pribadi, saya mengutamakan komunikasi. Komunikasi yang seperti apa? Tentu bukan kita sebagai orator gitu ya. Tidak juga harus menjadi orator atau menguasai forum jago debat, tidak. Tapi komunikasi yang bisa menyampaikan secara jelas, mudah dipahami. Kemudian yang lebih penting lagi yang terbuka gitu, dan dengan menggunakan kata-kata yang tidak menyakiti. Itulah good communicator. Itulah tablik ya, dalam konteks keseharian atau di manajemen di sebuah institusi atau perusahaan. Itu dari siapa tadi? Kang Iwan yang nanya ya. Salam Kang Iwan, mudah-mudahan cukup. Ya. Cukup banyak sebenarnya pertanyaan Kang, mungkin saya pilih ya Kang ya. Iya. Ada dari Raihan Rahman. Assalamualaikum, mohon izin bertanya Pak. Jujur saya juga orang yang introvert. Bapak ada saran buat menjalin relasi sama orang baru agar karir ke depan bisa sebaik Bapak? Gimana katanya? Ya, saya pernah membaca sebuah artikel yang mengatakan bahwa bahkan orang introvert itu lebih banyak sukses loh daripada orang ekstrovert. Kebanyakan kita memperkirakan orang ekstrovert itu sukses gitu, karena dia berani. Gitu. Enggak loh, teman-teman bisa Google itu. Ada sebuah artikel seperti itu. Karakter introvert itu mendukung kesuksesan. Gitu. Jadi jangan inferior juga dengan kalau kita merasa introvert. Itu modal justru. Modal bagaimana kita bisa membangun sebuah model komunikasi yang unik gitu ya. Yang mendalam gitu. Saya sendiri pribadi yang tidak banyak teman sebenarnya dan tidak punya teman akrab yang kemana-mana bareng berdua gitu ya, atau jalan bareng gitu, yang menjadi brand bahwa kalau si Sabri mah sohibnya ini gitu. Saya sendiri cenderung bukan tipikal yang nggak bisa seperti itu ya. Jadi semua sepertinya ya teman dekat saja, semua teman dekat dan tidak terlalu banyak. Tapi ketika berteman itu in depth gitu ya, dalam gitu. Walaupun tidak sering ketemu, tapi tahu saat kapan kita harus hadir untuk sahabat, untuk orang, termasuk untuk orang-orang baru yang kita kenal dalam konteks pekerjaan, ketemu dengan pemerintah daerah gitu ya, ketemu dengan bahkan mungkin level-level menteri atau level-level CEO gitu. Bagaimana kita bisa menemukan 1-2 clue kata gitu yang itu membuat mereka nyaman gitu. Jadi kata kuncinya adalah bukan ekstrovert dalam artian kita banyak bicara, tetapi kita
bisa menemukan 1-2 clue kalimat yang dengan itu dia lawan bicara kita atau sahabat baru kita itu merasa nyaman dengan kita gitu, atau trust dengan kita. Saya rasa itu sih ininya, sedikit ya sharing pengalaman. Makasih. Jadi terakhir ya Kang, ada dari Ya. Eri Erianto. Sorry Pak Prasabri, saya Eri Erianto, alumnus Sistem Informasi 2014 asal Bogor. Mau tanya Pak, untuk tekad buat Bapak dalam kerja keras dalam melakukan suatu hal, adakah hal-hal yang men-trigger Bapak untuk selalu bekerja keras? Terima kasih. Gimana tuh Kang katanya? Ya, sanatnya panjang untuk kita bisa lupa kalau kita sedang kerja keras gitu. Ketika kita masih menyadari bahwa kita sedang kerja keras, sebenarnya kita sedang belum bekerja keras gitu. Tapi ketika kita sudah bekerja, sebenarnya kita kerja keras dan tidak menyadari, tapi orang lain yang menilai kita kerja keras, itu namanya kita udah kerja keras. Dan saya pikir pendorong utama dari kerja keras itu adalah dari dalam kita kok, bukan dari luar. Masing-masing punya anchor, punya pendorong, apa yang membuat dia menjadi berbeda, bukan hanya dari sisi karir ya, bukan hanya dari kenampakan material, tapi dalam artian kebermanfaatan gitu di publik gitu ya. Dan saya pikir masing-masing orang punya. Tapi buat saya pribadi kalau boleh saya sharing ya mungkin pengalaman masa kecil ya, ada kendala-kendala masa kecil ya yang dialami gitu. Dan buat saya itu motivasi buat saya. Kalau saya harus lebih baik, lebih bagus dan gitu ya dari yang sebelumnya saya nggak dapat. Sebenarnya seperti itu. Termasuk kenapa saya harus kuliah S3 itu juga ya itu lebih ke prinsip masa kecil aja karena saya merasa ini tantangan gitu ya. Kenapa orang bisa saya enggak seperti itu. Jadi masing-masing orang punya sort of motivation yang berbeda-beda ya, tapi galilah itu gitu. Galilah why itu. Kenapa saya harus jadi seperti ini? Kemampuan menggali why itu yang harus terasah gitu. Ketika kita menemukan why dari diri kita, itu biasanya semua menjadi lebih ringan gitu dalam tindakan-tindakan kita. Gitu. Kalau why saya sendiri adalah saya ingin menjadi lebih baik daripada pengalaman-pengalaman masa kecil, masa lalu saya atau yang pernah saya dapat gitu. Dan dari itu saya bisa memberikan yang lebih ke orang lain. Itu kurang lebih Mbak Andrita. Ya, Maaf nih kalau ceritanya agak pribadi jadinya. Gak apa-apa Kang. Justru itu jadi penyemangat buat yang lagi pada cari kerja nih Ya, Kang. buat Kang Eri, temukan why. Temukan why-nya. Kenapa saya harus jadi presiden gitu? Kenapa saya harus jadi gubernur? Siap Kang. Semoga memotivasi Kang Eri ya cerita dari ini. Itu mungkin Kang ini sudah ya, apa namanya sudah hampir acara. Mungkin ada pesan pamungkas nggak nih Kang buat para television yang ada di iya ya, nih dan terima kasih ya rekan-rekan Pak Rektor, Pak Ate, Bapak Ibu sekalian, para dosen, kemudian teman-teman alumni, Kang Teteh sekalian, Presiden PAS kita yang kita cintai, Kang James juga hadir, Kang Dedi, semua. Makasih atas kesempatannya. Saya sih nggak ada pesan spesifik ya, karena nggak disiapkan juga. Tapi saya pikir pertama, kita dalam kondisi sedang dalam wabah yang global, COVID-19 ini, kita diminta jaga jarak, gitu ya. Kita diminta tidak berkerumun. Tapi di saat yang sama, sebenarnya kita sedang dituntut untuk sangat mendekatkan rasa solidaritas kita ke sesama gitu. Bukan menjaga jarak terhadap orang lain, tapi mendekatkan dalam secara fisik iya, tapi secara solidaritas di saat seperti inilah kita dituntut untuk memiliki kedekatan solidaritas gitu. Pesan pertama saya, mari kita sebagai alumni dimanapun untuk bisa menguatkan rasa solidaritas ini, khususnya untuk saudara-saudara kita yang terdampak paling parah dari dampak sosial dan ekonomi dari COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, saya pikir kita harus mengajak terus kita semua untuk mengembangkan kemampuan individu dan kelompok
gitu ya, membangun kesadaran bersama bahwa baik buruknya sebuah bangsa itu adalah karena sumber daya manusianya. Dan kita berada dalam suatu alma mater yang unggul gitu. Mari sama-sama kita mendukung terus alma mater kita, Telkom University, untuk sungguh-sungguh memajukan sumber daya manusia ini. Karena kita yakin deh, satu-satunya single denominator yang menjadi ukuran kemajuan suatu bangsa itu ya sumber daya manusianya, bukan sumber daya alamnya. Dan yang ketiga, jangan lupa nih, kakang teteh semua, jangan lupa alma mater gitu ya. Dukungan untuk pengembangan alma mater dari apapun yang bisa kita mampu kita berikan, mari sama-sama kita dukung terus alma mater kita. Terima kasih. Selamat bergabung Kanda Ruli Ahdiat. Saya ceritakan ini. Tapi kita udah mau bubar ini Kang Ruli. Maaf. Iya. Ada kegiatan lain. Luar biasa. Terus Kanda Prasabri. Terima kasih. Demikian Mbak Andreta, Teh. Iya, terima kasih Kang Sabri. Selamat bergabung Kang Ruli, tadi sempat diceritakan oleh Kang Sabri di awal cerita. Mudah-mudahan yang baik-baik kalau dari yang kurang baik disimpan buat kita saja, Kanda. Baik, terima kasih Kang Sabri. Mungkin sebelum sampai penghujung acara ditutup, mungkin ada dua patah kata dari Prof. Adi sebagai Rektor Telkom University. Kami persilakan, Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Ya, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih untuk Mas Sabri atas waktu dan kesempatannya telah memberikan inspirasi untuk kita semua. Kehadirannya Mas Dedi, Mas Ruli juga itu merupakan penyemangat bagi kami bahwa lihatlah alumni itu begitu solid. Nah, jadi ke teman-teman Sivitas Akademika harus meniru alumninya. Karena memang ini sudah, jadi kalau misalkan mau mencari sesuatu, yang paling mudah itu adalah melihat role model. Ini role model yang ada seperti Mas Pasabdi, Mas Dedi, Mas Ruli, dan Mas James tadi itu adalah contoh alumni-alumni yang memang perlu kita tiru, dan kemudian insya Allah hari ini adalah terjalinnya silaturahmi kembali, dan semoga kita bisa saling menguatkan. Terima kasih Mas Sabri, semoga senantiasa sehat bersama keluarga. Salam untuk keluarga. Ya. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Prof. Adi atas kata-kata dua patah katanya. Nah, sebelum berakhir mungkin boleh foto bersama, semua peserta boleh. Harus hidupin kamera nih kayaknya. Iya betul. Ketahuan banget saya sengaja untuk foto doang ya. Besok-besok saya gabung pas di ujung-ujung deh ikut foto gitu ya.